Ya, tapi memang tadi di PKS itu menariknya saya cukup bangga juga bergabung di partai di mana orang itu tidak mau berlomba-lomba untuk mengejar jabatan. Makanya kemarin banyak yang nanya juga, PKS, kan Demokrat masuk, PKS gimana? Banyak tawaran nggak? Kata, ya saya kira tawaran ada, pertanyaan yang mau aja susah nyarinya gitu. Ya sampai saat ini yang saya lihat langsung selama di dalam ya, bahwa bagaimana kita mendapatkan suara yang sekarang ini memang ya luar biasa gitu. Perjuangan yang luar biasa sampai sekarang, orang caleg-caleg lain itu Bang, kalau mau nanya suaranya, nanya ke PKS, suara saya gimana? Katanya. Karena kita paling punya data, saksi kita paling lengkap. Jadi memang ini kita bukan kemenangan karena sembako, bukan kemenangan karena duit, tapi ini murni kerja keras para kader kami, kerja keras para politisi kami, para anggota DPR kami, dan akhirnya masyarakat mendapatkan, kami menikmati hasilnya sekarang. Kan itu saya bicara yang baik-baik aja. Tapi saya dalam beberapa kesempatan sering mengkritik juga PKS ya. Kenapa PKS itu tidak pernah menampilkan kader yang dianggap number one untuk menjadi calon presiden? Coba kita evaluasi mulai dari tahun 1999 Partai Keadilan, kemudian 2004, 2009, 2014. Nggak ada orang PKS yang dianggap bukan qualified ya, tapi cocok, pantas jadi presiden. Ada, sejak 2014 sebenarnya Pak Hidayat Nurwahid itu masuk dalam keadaan ketika Pak SBY ya. Ya, tetapi kan Anda kan harus realistis. The last, dia tidak masuk di inner circle itu kan. Ya, tapi sempat ada waktu itu wacananya mendampingi HNW, Pak Hidayat, Pak SBY. Termasuk 2019 Dr. Salim juga kita coba sosialisasikan. Ya. Tapi memang lagi-lagi kita kembali kepada kursi. Karena kursi kita belum cukup. Sandi Uno nggak punya kursi. Bisa jadi wapres dia. Ya, waktu dia punya Gerindra waktu itu. Enggak dong. Gerindra. Kan dia keluar dia kan? Sebelumnya. Yang keluar baru-baru sebelum Gerindra. Walaupun dia sebenarnya kan tidak genuine ya sebenarnya. Iya. Ya, tapi memang tadi di PKS itu menariknya saya cukup bangga juga bergabung di partai di mana orang itu tidak mau berlomba-lomba untuk mengejar jabatan. Makanya kemarin banyak yang nanya juga, PKS, kan Demokrat masuk, PKS gimana? Banyak tawaran nggak? Kata, ya saya kira tawaran ada, pertanyaan yang mau aja susah nyarinya gitu. Makanya kita lihat dalam beberapa ketika Pak SBY kali pun yang menjadi menteri itu ya bisa jadi kalangan profesional yang kita tunjuk, yang kita endorse gitu. Kalau Mardani masuk ya? Alesera? Masuk terpilih. Dia Jakarta berapa? Jakarta 1, Jakarta Timur. Jakarta 3 dong. Jakarta 3, 1. Oh, Jakarta. Jakbar tuh 3. Ini 3. Jakbar tuh 3. Oh, dia Jaktim ya? Iya. Berapa kursi sana? 2 kursi dapat juga. 2. Dan dia nomor 1. Nomor 1. Yang kedua Bu Anies Berwati perempuan. Makanya Jakarta 1 2 kursi, Jakarta 2 2 kursi, Jakarta 3 1 kursi. Padang. Adang Darujatun. Oh, pantas ada di situ di depan rumah saya. Ada. Oh, Adang Darujatun dapat lagi ya. Iya. Bro, itu dapat tuh murni atau rata-rata? Saya nggak tahu ya itu. Iya, saya kira kita rebound karena kita pernah menang di Jakarta. Tahun berapa menang? 2004 nggak salah ya. Ya 2004 menang 2004 ya. menang. Ketika Demokrat belum gede. Betul. Jadi memang ini kita bukan kemenangan karena sembako, bukan kemenangan karena duit, tapi ini murni kerja keras para kader kami, kerja keras para politisi kami, para anggota DPR kami, dan akhirnya masyarakat mendapatkan, kami menikmati hasilnya sekarang. Ya, dalam politik pemilu Orde Baru itu seperti kemenangan P3 di Jakarta. Iya. Kan? Tahun 77, 82 gitu. Betul. Jadi PKS menganggap ya mungkin Banjabar ya, Banten, Jakarta, Jawa Barat
salah satu basis teritorial kita. Lagi-lagi, kalau saya lihat PKS ini entah kenapa ya, di Pilkada DKI salah satu backbone selain Gerindra kan begitu. Iya. Tapi nggak dapat juga. Begitu waktu Sandiaga Uno mundur dari Gerindra, gantinya Gerindra juga. Itu baiknya PKS kali Bang ya. Ya karena apa? Karena tadi proses politiknya nggak mudah. Kita mungkin kalau termasuk bukan hanya di Jakarta, beberapa daerah yang kami itu contoh di Kota Padang ya. Ketika itu Buya Mahyaldi jadi gubernur, kursi wakilnya wakilnya naik jadi wali kota. Tapi ketika bertarung tetap nggak ada yang tidak mau juga diberikan ke kita. Bahkan untuk meminta supaya itu diberikan pun susah. I see. Padahal pendukungnya ada 2, PAN dan PKS. Diulur-ulur waktu lama, tinggal 6 bulan lagi baru akhirnya diproses. Tapi tetap lagi-lagi kita kalah. I see. Ya kayak kemarin juga di DKI kan? Iya. Karena kalau sudah itu kan bukan peran gubernurnya, tapi peran DPRD-nya kan? Betul. Gitu. Ya nggak mudah lah prosesnya itu. Gubernurnya bisa juga kalau seandainya gubernurnya powerful. Betul. Punya duit banyak. Punya duit banyak ya. Susah memang. Kenapa bro ya? Kok orang-orang lurus ini kok nggak ada duitnya? Bukan nggak ada duit, tapi memang kita mencoba menjaga alur demokrasi tadi. Kalau orang pertanyaan kalau PKS menggunakan duit, lalu apa bedanya sama partai lain kan? Gitu. Jadi itu yang membedakan PKS dan partai lain? Ya sampai saat ini yang saya lihat langsung selama di dalam ya, bahwa bagaimana kita mendapatkan suara yang sekarang ini memang ya luar biasa gitu. Perjuangan yang luar biasa sampai sekarang. Orang caleg-caleg lain itu Bang, kalau mau nanya suaranya, nanya ke PKS, suara saya gimana katanya. Karena kita paling punya data, saksi kita paling lengkap. Iya, dan memang orang kemudian nanya dengan PKS, lalu bagaimana dengan 01 dan lain sebagainya. Tapi kan kita sudah putuskan bahwa suara itu bukan sesuatu yang didapatkan dari sesuatu yang genuine kan? Betul. Jadi itu adalah dari satu proses hulu sampai hilirnya. Jadi kalau kita menganggap kecurangan itu hanya soal pencoblosan dan penghitungan itu salah besar. Bro, saya ingin zigzag aja ya karena saya tidak punya tema, mau ngobrol sama antum kan. Antum usianya angka 80 ya? Kelahiran 80. 80. Kelahiran 80 berarti usia sekarang 60. Menuju 44. Menuju 44 tahun. Lelaki dewasa matang lah. Luar biasa. Lelaki dewasa matang, dan itu bagi saya itu golden age. Betul. Itu. Waduh. Dan saya merasa di puncak karir karena saya berkarir dulu, saya lama di Malaysia 7 tahun. Sekolah S2 S3, terus saya sempat jadi fellow di National University of Singapore di ARI, Asia Research Institute. Pulang ke Indonesia saya jadi tenaga ahli di Bappenas. Bappenas, kemudian memulai karir di Paramadina awalnya sebagai dosen luar biasa lah ya. Terus dapat tawaran di Mercu Buana sebagai ketua prodi psikologi. Terus terpilih jadi dekan selama 5 tahun. Dan saya dapat tawaran menjadi rektor. Dulu namanya STI Swadaya. Lalu saya ditunjuk di situ, saya ubah sekarang jadi institut. Kita gabung. Jadi Anda sekarang rektor? Rektor. Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya. Penggabungan antara STI Swadaya dengan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi. Jadi kita bergabung dan menjadi institut. Tetapi home base saya sekarang di Paramadina. Home base. Kembali ke Paramadina saya. Dengan jenjang lektor kepala, dan mendoanya juga insya Allah sedang proses untuk pengajuan guru besar. Jadi sobat daerah sekalian, itu yang membedakan Iqbal dengan Refli Harun. Refli Harun tidak menjabat apapun, ya kan? Iya. Jadi memang kalau kita jadi lawyer ini orang jalanan aja sesungguhnya. Sekarang lawyer dan YouTuber. YouTuber ya. Menarik ini. Jadi orang bebas ya. Tiga matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan,
hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi Engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah ke bumi ini. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa mewarnai kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Engkau bisa mewarnai kebaikan bagi manusia. Bagi manusia. Kuasamu gak bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan.